Sebelum saya menyampaikan apa materi yang akan saya bahas, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hanida dari kelas 11 akuntansi. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Pangkalan Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Yang terakhir yaitu tentang laporan keuangan pemerintah. Materi pertama, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan gambaran dari posisi keuangan suatu entitas. Aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan, di mana beban sama dengan belanja sama dengan pengeluaran pembayaran. Pendapatan sama dengan pendapatan LO ditambah pendapatan LRA ditambah penerimaan pembayaran. Persamaan dasar akuntansi pemerintah berdasarkan ketentuan PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yaitu terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, pendapatan LO, pendapatan LRA, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Ekuitas dana pemerintah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekuitas dana lancar atau EDL. Ini merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka panjang. EDL ini terdiri dari kas di bendahara pemerintah, kas di bendahara pengeluaran, piutang pajak daerah atau retribusi, bagian lancar piutang jangka panjang dan piutang lainnya, dan yang terakhir persediaan. Kedua, ekuitas dana investasi atau EDI. Ini merupakan kekayaan bersih pemerintahan daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. EDI ini terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan atau EDC. Ini merupakan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. EDC mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam dana cadangan. Materi kedua, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Sistem pencatatan yang digunakan adalah double entry system atau sistem pembukuan berpasangan. Aturan debit dan kredit serta neraca saldo akun-akun ini merupakan unsur dalam laporan keuangan Pemda seperti pada gambar di samping. Yang kedua, jenis transaksi. Ini ada berupa pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, transaksi selain kas, koreksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset tetap, depresiasi, dan yang terakhir, transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Ketiga, jurnal yang diperlukan. Jurnal ini merupakan catatan kronologi dan sistematis atas keseluruhan transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Berikut jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang pertama ada jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Yang kedua yaitu jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan pencatatan. Materi ketiga yaitu laporan keuangan pemerintah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Ini adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Yang kedua ada laporan perubahan SAL atau LPSAL.
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan sal tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, laporan operasional atau LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Keempat, yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kelima, neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keenam, ada laporan arus kas atau LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal tertentu. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.